Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tejo Daily. Banyak yang nanya ke saya, kenapa sih menggunakan Linux? Kenapa tidak menggunakan Windows ataupun MacBook ya, ataupun OS yang umum digunakan? Jawaban saya simpel, itu karena masalah keinginan dan ketenangan. Ketika saya menggunakan Linux, saya nggak dipaksa untuk update. Ya, jika kamu mulai merasa tidak cocok dengan sistem yang saat ini dan ingin mencoba suasana yang baru, video ini mungkin cocok buat kamu. Karena memang di sini saya akan membahas persiapan migrasi ke Linux. Mengapa memilih Linux? Saya menggunakan sistem yang memang ringan dan tanpa biaya lisensi. Itulah alasan awal saya menggunakan Linux. Mungkin dari teman-teman mengapa ingin pindah ke sistem yang baru, karena memang bisa jadi sistem yang lama ini semakin hari semakin berat. Biaya lisensi yang naik terus, ataupun karena ingin laptop kamu lebih kencang buat menunjang rutinitas harian. Tapi saran saya, sebelum Anda pindah ke Linux, Anda harus terbiasa menggunakan aplikasi penunjangnya. Karena Linux itu adalah sistem operasi, dan sistem operasi tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, ada aplikasi penunjang lainnya. Misalnya, Microsoft Office untuk mengetik, Excel untuk mengolah angka, ada CorelDRAW misalkan untuk mengedit video. Nah, itu Anda harus terbiasa mencari pengganti dari aplikasi-aplikasi tersebut. Kenapa? Kalau Anda langsung terjun ke Linux, itu seperti Anda berjalan di tempat yang baru Anda kenal. Anda tidak tahu mau kemana. Dan inilah salah satu kesalahan terbesar dari pengguna pemula yang ingin bermigrasi ke Linux. Jadi, sebelum migrasi ke Linux, pastikan aplikasi penunjang yang saya sebutkan tadi sudah sering Anda gunakan. Contoh di sini adalah untuk aplikasi Office. Anda biasa menggunakan Microsoft Office, tapi ada penggantinya. Penggantinya yaitu misal LibreOffice, WPS Office, ataupun OnlyOffice. Installah aplikasi tersebut dan gunakan di sistem Anda saat ini untuk menunjang kerjaan harian Anda. Yang kedua, misalkan Anda menggunakan Photoshop. Aplikasi alternatif lainnya adalah Anda bisa menginstal GMP ataupun Krita. Ya. Terus ada CorelDRAW misalkan untuk desain. Di Linux ada tuh yang namanya Inkscape. Coba install di Windows Anda atau di MacBook Anda Inkscape dan gunakan untuk aktivitas produktif Anda. Terus ada video editor. Di sini ada penggantinya ya. Saya biasa menggunakan KDE Live ya. Ataupun bisa menggunakan DaVinci Resolve. Ya. Untuk browser misalkan Anda bisa menggunakan Google Chrome, Firefox. Jadi sebelum Anda migrasi ke Linux, cobalah aplikasi-aplikasi tersebut install di komputer Anda, lalu gunakan ya. Jadi ketika Anda menginstal Linux secara permanen di komputer Anda, Anda sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, itu strategi pertama. Jadi jangan tunggu sampai install Linux. Cobalah aplikasi penunjang di Windows atau di Mac OS teman-teman saat ini. Lalu begitu Anda sudah terbiasa, barulah menginstal Linux. Yang kedua adalah, inilah hal yang ditekan sama pengguna yang ingin menginstal ulang komputernya. Takut kehilangan data. Jadi sebelum Anda menginstal Linux, pastikan Anda backup data Anda, entah itu ke hard disk eksternal ataupun flash disk ataupun ke
penyimpanan cloud ya, seperti Google Drive, Nextcloud, Dropbox ya, atau bisa juga menyimpan di jaringan lokal Anda ya, bisa melalui LAN ya. Dan pastikan struktur folder yang Anda simpan saat ini sama dengan backupan. Saya sudah mulai mengenal Linux dari 2006. Saya tidak langsung terjun menggunakan Linux, tapi saya diawali dengan tadi membiasakan aplikasi-aplikasi penunjang tadi dengan menggunakan aplikasi alternatif ya. Salah satu contohnya tadi Microsoft Office. Saya ganti dengan, kalau dulu bukan Libre ya, kalau dulu OpenOffice ya. Saya menggunakan LibreOffice. Bahkan ketika saya menulis skripsi pun saya menggunakan LibreOffice ya. Jadi saya tidak langsung terjun, saya gunakan dulu aplikasi penunjang yang alternatif ya, aplikasi pengganti yang memang bisa dijalankan di Linux. Setelah itu saya mencoba Live CD ya, membiasakan dengan tampilan Office-nya ya. Maaf, dengan tampilan desktopnya. Saya pelajari struktur filenya ya. Jadi dari Live CD itu saya pelajari ya. Baru setelah mantap nih ya, kurang lebih ya setahun baru saya install ke komputer saya ya. Jadi saya mulai menggunakannya dari 2006, kurang lebih 20 tahun ya. Jadi tidak langsung menginstal pada komputer, tetapi ada tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapannya itu ya, pertama pembiasaan terhadap aplikasi penunjang, terus juga pembiasaan terhadap lingkungan Linux ya. Di situ ada perintah-perintahnya ya, ada perintah teksnya ya. Saya pelajari semua seperti itu, karena memang saya niatnya memang mau pindah ke Linux seperti itu ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi strateginya jangan tunggu sampai menginstal Linux ya. Cobalah dulu aplikasi penunjangnya. Jadi pindah ke Linux itu adalah sebuah perjalanan ya, bukan perlombaan. Jadi lakukanlah secara bertahap. Pindahan kamu ke Linux tidak menjadi drama dan jangan sampai jadi bencana itu ya. Jangan lupa share pengalaman kamu di kolom komentar, pengalaman menggunakan Linux. Saya Tejo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.